Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 yang solih dan solihah? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat. Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik yang pastinya asik dan menyenangkan. Pada video pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak pada hewan. Pembelajaran 5. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak dapat menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan, kemudian memahami gambar cerita dan menjelaskan alat gerak pada hewan dan manusia serta fungsinya. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi pada hari ini, mari kita simak hingga selesai video pembelajaran berikut ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak sangat pelat. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Kita amati kedua hewan berikut ini, yaitu kelinci dan siput. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan vertebrata. Nah, bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya, hewan avertebrata susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Baiklah anak-anak, sekarang kita temukan ya perbedaan antara kelinci dan siput. Kelinci termasuk hewan vertebrata, berkembang biak dengan cara beranak. Gerakan kelinci adalah melompat. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu halus dan memiliki tulang belakang. Sedangkan siput termasuk dalam hewan avertebrata, berkembang biak dengan cara bertelur. Gerakannya adalah merayap. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang, dan siput tidak memiliki tulang belakang. Nama organ gerak pada siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, anak-anak, di sekitarmu pastinya masih banyak jenis hewan avertebrata lainnya. Contohnya belalang, cacing,
Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh dengan lendir. Sebenarnya, siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja sih kelebihan dan keistimewaannya tersebut? Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Oh iya, siput adalah sang penggembara yang mandiri loh. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan tergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan melindungi dirinya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kamu miliki. Dan kamu juga tidak perlu merasa rendah diri ya jika kamu memiliki kekurangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar cerita yang bercorak realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Yang kedua adalah gambar cerita atau ilustrasi yang bercorak karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya, gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Yang ketiga adalah gambar cerita atau ilustrasi yang bercorak kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia.
Yang keempat adalah gambar cerita atau ilustrasi yang bercorak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Tugas kalian sekarang adalah buatlah gambar ilustrasi mengenai tokoh siput. Jangan lupa diwarnai ya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Jika belum paham, anak-anak bisa menyimak videonya kembali. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.